صدق الله الذي وصدق الله الذي وصدق الله الذي لا نقول وأتوب إليه. الفجر حضر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم الفاتحة إلى جميع مشايخنا وعلمائنا وأنفسنا وأمهات المؤمنين خصوصا إلى روح سيدنا خليلنا الكبرى على هذه النية وأمرنا مصطفى صلى الله عليه وسلم بسيد النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita tentunya kita tidak melupakan atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan lawan kita. Karena kita pada hari ini di tempat majelis yang mulia ini kita bisa bersama-sama hadir dan duduk, bahkan kita disurungi makanan. Ya Allah, mudah-mudahan hadir dan duduknya kita ini mendapatkan daripada rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan, yang sakit disembuhkan, dan mudah-mudahan kita berataan nantinya dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah al-muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya selalu memberikan kepada kita sebuah kisah. Bahkan Allah Ta'ala di antara surah yang ada di dalam Quran itu adalah sedikitnya itu adalah banyak menceritakan tentang cerita-cerita orang-orang terdahulu, yang mana tentunya cerita itu ada mungkin cerita yang agar diambil iktibarnya, pelajarannya, dan ada juga cerita itu yang memang harus kita teladani. Oleh karena itu, makanya ulama-ulama kita mereka banyak menulis tentang perjalanan hidup guru-guru mereka, sehingga kita yang mendengarkan ataupun kita yang membaca ini dengan harapan dalam perkataan ulama disebutkan inna dzikril auliya tanzilur rahmat, yang mana ketika nanti diingatkan, diceritakan tentang orang-orang yang hidup sebagai waliullah, kekasih Allah, maka akan Allah Ta'ala turun rahmat. Jadi dalam kesempatan ini mudah-mudahan nantinya kita mendengar dan ulun yang membaca bacaan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sayyidatuna Khadijah, atau lebih dikenal kalau orang kita baca itu Siti Khadijah. Jadi Siti itu sebenarnya ya istilah saja. Ada Sayyidatuna, ada Siti, ya ada kalau laki itu Sayyidi, ada yang Siti. Makanya ada Sidenan Nabi yang Sidenan. Itu adalah sebuah kata-kata jika kita orang Banjar itu kadang ngomong ya posisi itu orang kita Banjar ngomong paman, acil, tulang, itu sebutan supaya memanggil orang yang lebih kita muliakan
dengan ada diawali kata-kata itu. Sayyidatuna Khadijah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu contoh daripada perempuan-perempuan yang ini pelajaran lawan kita berkah. Yang mana beliau adalah perempuan pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menemani perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW. Yang mana beliau juga di antara keturunan beliau atau nasab beliau adalah bersambung dengan nasabnya Nabi pada kakek Sidin. Jadi jangka keturunan itu masih satu datu aja, cuma beda cabang. Kayak kita juga ya Allah, sama aja datu Adam juga, cuma mana sambungnya kita nih. Sama Adam juga cuma nasab ke atas kita nih. Jauh kemana, apa keturunan siapa gitu. Cuma apapun itu keturunannya, apapun itu nasab kita, Allah tidak memandang itu. Allah memandang sesuai di dalam Al-Quran, siapa yang mulia, yang paling dekat dengan Allah, ya yang paling besar, yang paling banyak takwanya kepada Allah. Itu aja sebenarnya. Karena kalau kita mengandalkan nasab, ya kita nasab apa gitu, keturunan yang ada jelas kita ini dari siapa-siapa. Dan nasab itu, saya lagi, itu hanya sebuah pemberian saja. Bang kita keturunan ini aja, kan kita kan meminta di wilayah. Jadi sekali lagi, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri pertama daripada baginda Rasulullah sama-sama suku Quraisy yang sehingga diceritakan di Manaqib yang diterjemahkan oleh daripada guru Syukri guru Syukri Yunus yang beliau tulis terjemah daripada kitab Manaqib yang berbahasa Arab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sebutkan di sana adalah beliau berbeda umur adalah kurang lebih 15 tahun ya, dari 25 dengan 40 kurang lebih 15 kan ya. Sehingga perjalanan hidup beliau dikenal dengan sosok perempuan dengan maka istilah Sayyidatul Thahirah, As-Sayyidatul Thahirah, kaum pemimpin perempuan yang suci. Karena kalau kita kembali bercerita atau membaca sejarah jahiliyah dulu, zaman jahiliyah itu kalau ada bisi anak beginian lahir itu sufar benar-benar. Seakan-akan zaman jahiliyah itu binian itu dianggap aib, dianggap menyupani. Nah itu adalah sampai ada diceritakan di sirah itu orang-orang jahiliyah itu dengan tega mengubur anak perempuannya yang masih hidup di padang pasir. Saking aib perempuan itu kan dianggap. Sehingga di zaman itu beliau mendapatkan gelar pemimpin perempuan yang suci. Berarti luar biasa, artinya yang Abu Binan itu pemimpin di zaman itu tuh berarti anggap mulia. Kan gampang mudah disebut. Maka disebut dengan istilahnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Kubra itu artinya bahasa kitanya tuh genap, termasuk memiliki orang yang dihormati di kalangan kaum laki-laki saat itu. Kenapa jadi beliau seperti itu? Karena beliau dididik dalam ruang lingkungan yang baik, sehingga beliau tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah kala itu. Sehingga beliau lagi diceritakan sosok perempuan yang mungkin memiliki juga salah satunya adalah kelebihan beliau itu memiliki harta yang banyak. Ya kalau orang bahasa itu tuh tajir, ya itu orang tajir, orang berduit. Tapi usaha Sidin ini tetap memperhatikan dengan karyawan. Karyawan itu bagus, temunya buruh, bahasanya itu buruh ya. Namanya bahasanya jadi perhalus karyawan. Sehingga
siapapun yang bekerja lawan Sidin, Sidin sangat memperhatikan dengan karyawan beliau. Sehingga disinilah awal mula cerita pertemuan Nabi kita dengan beliau, yang mana disebutkan kembali ketika Rasulullah SAW berumur kurang lebih 20 tahunan. Beliau artinya sudah beranjak dewasa. Beliau ingin pergi ke negeri Syam untuk kedua kalinya. Sehingga beliau, karena di negeri Syam atau Syria saat ini namanya Syria, itu termasuk daerah yang pusat perdagangannya luar biasa di sana dulu, Syria itu. Makanya dari mana aja di zaman itu datang ke sana. Zaman bahari kan Nabi pasar, wah ini kenapa sunyi, wah ini online, nah wah ini gitu. Bahari dasar pasar orang datang, wah ini duduk rumahnya biji-biji datang, yang mana ini. Kada perlu bermodal tonggolenna, pandai seorang ada kamera, bukan baju ya, pilih nomor berapa, sepuluh, wah ini kan gitu ya. Di rumah aja. Tokonya bukan 24 jam. Bahari dasar. Dan perdagangan bahari itu sistemnya ya mungkin modern kayak tukang balik, ikan ada apa di sini, tukang di sini, tukang balik ya. Sehingga itu diadakan mungkin setahun sekali, ya setahun sekali itu pasar besar. Sehingga ketika itulah Nabi mencari siapa yang hendak pacangan dijual, dagangan siapa. Oh ternyata bertemulah dengan salah satu dagangan Sayyidatuna Khadijah. Dan ketika itu otomatis siapapun yang hendak dapat menjual, pastikan jika kita tuh berdata dulu. Ini siapa yang menjual, kan ada catatan. Ketika itu karena Rasulullah itu di zaman itu sudah dikenal dengan sebutan Al-Amin, artinya sudah pindah donor. Ini si Muhammad ini orangnya bagus, jujur, amanah dan sebagainya, sudah dikenal. Jadi ketika siapa anak empat menjualkan barang ini, muncul Sayyidah Khadijah, Muhammad, boleh jadi nabi kan? Muhammad. Mendengar nama itu, maka Sidin pun, nah disitulah Sidin sudah berarti orang bagus nih. Dari situlah beliau memberikan dagangan itu, artinya melebihi daripada karyawan yang lain, bahkan diberi upah yang terbanyak. Kenapa? Bahkan beliau ditemani dengan ya mungkin suruhan Sayyidah Khadijah, itu adalah bernama Maisarah. Nah Maisarah itu di kitab lalakian, itu sepujul ngarnya itu Maisarah. Itu lakian lain pembinian, itu di kitab lah menurut kita ini kan ya Allah pembinian ya barang dia sudah ya Allah. Artinya apa? Itu cuma masalah mungkin aja ya Allah, karena ada juga nama-nama nang itu ngaruhnya pembinian, kayak pembinian padahal namanya lakian. Tapi gak ada masalah itu. Cuma menjelaskan aja kalau kena berarti nabinya ubah aja, kalau namanya salah aja, kira binian itu lakian menjelaskan itu orang paham. Nah jadi ditemani oleh susuruhan daripada siapa bernama Maisarah. Nah di dalam perjalanan inilah ya Maisarah ini melihat Nabi Muhammad itu beberapa keajaiban atau jangan sama ini nang aneh. Salah satunya ialah ketika bersama Nabi dalam perjalanan itu seakan-akan parak, biasa jauh nih beparak. Dan setiap kali berjalan, peribahasanya tuh awan tuh kada suah, kada ngumpatnya. Jadi Nabi itu di jalan karena kepanasan. Mak jadi Maisarah ini bukan seberang orang ini melihat dengan mata kepala. Dalam perdagangan juga Sidin berjualan laris, kemudian jujur dan sebagainya. Intinya melihatlah kejadian atau selain kejadian dan perkataan Sidin yang baik. Singkat cerita, pulang dari negeri Syam, berceritalah anak buah Sidin ini, wahai Bunda Khadijah,
beliau tuh kayak ini, pokoknya cerita panjang sampai artinya itu apa, melihat keanehan itu. Nah dari situlah dan waktu itu ketujuhlah beliau Sayyidah Khadijah ketujuh melihat sifat Nabi dan lain sebagainya. Dan waktu itu malah posisi beliau Sidin sudah ditinggal suami 2 kali. Jadi kalau bahasa kita itu janda 2 kali. Nah, lalu ketika itulah beliau menanyakan dan disuruhlah perempuan yang bernama Maimunah, kalau salah urut itu di kitab kalau salah, untuk menanyakan kepada Nabi. Artinya jangan kita tuh bahasa Bahasa itu ada, kalau bahasa Bahasa itu makcomlang lah bahasa ini ada menanyakan, artinya kalau sudah bisi itu bisi ayam bebek sudah ada, akan melakukan itu. Artinya sini nggak ada mentang-mentang anak buah nih orang berduit langsung kalau anak langsung aja ada, jadi takut juga lebih ada. Lalu ditanyanya oleh si perempuan ini, wahai Muhammad, artinya biar ini adakah sudah bisi? Belum, pang lagi kita di bisi, artinya kawan ada belum. Bahkan apa tuh deh? Misalnya pang ada yang orang hendak lawan pian ini kayak apa? Ditakutnya lebih siapa? Garang orang nggak? Sahabatnya Bunda Khadijah. Lalu apa jawabannya? Amun kayak itu inggih terima. Dan ini ternyata di balik cerita ini ternyata Rasulullah ini juga mendapatkan ilham dari Allah sebelum jadi nabi, ilham. Artinya nanti ada perempuan seperti ini. Dan Siti Khadijah pun sebelum Nabi sudah bertanya bagaimana bermimpi dalam mimpi itu melihat sosok pemuda siapa ini ternyata itu adalah Rasulullah. Artinya memang yang kami lampu skenario kan gitu ya Allah. Nah, singkat cerita beliau menerima lamaran itu dan menikahlah dengan beliau di umur 25 dan di 40 tahun. Nah, dari situlah di sini dalam kitab yang lain disebutkan, dari situlah Nabi sambil beliau juga punya modal usaha karena belum jadi Nabi. Nah, singkat cerita di dalam perjalanan Sidin ini ternyata menginjak di umur ke-40 tahun, berarti kurang lebih 15 tahun kemudian, maka datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi ini diangkat menjadi rasul. Yang mana di situ ada satu peristiwa yang mungkin sering kita dengar. Beliau pertama kali mendapatkan wahyu itu di Gua Hira. Nah, di Mekah itu. Di dalam perjalanan itu sebelum beliau berumur 40 tahun, mungkin kira-kira 35-36 itu menghampiri 40 tahun, Sidin diberikan Allah Ta'ala itu K7 Nabi ini bakal buat di Gua Hira. Belum kada suara menaiki melihat surahnya, cuma melihat naik itu tinggi langsung umroh atau berjalan ke atas sana tawannya itu tinggi. Itu nang sudah direnovasi begitu hari masih zaman batu belum ini. Sedangkan kalau kita hitung umur ya kalau beliau kawin umur 40, 55. Setiap kali beliau berangkat pulang ke sana, kadang 2 hari, kadang 3 hari, kadang seminggu. Nah, siapa yang memperhatikan makanan Sidin? Ya, Siti Khadijah. Kita kadang enak di umur 50 tadi itu kan naik ke Gunung Sidin menaikin Nabi bawa makanan. Nah, jadi perhatian telah. Sehingga sampai di sana dilihat pinanonya di Gunung Sidin boleh pulang sampai puncaknya di umur 40 bertemu dengan malaikat Jibril. Disitulah yang ayat pertama yang turun itu surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga cerita pulang dari Gua Hira itu Sidin takutan. Takutan apa? Hanya pertama kali bertemu lawan malaikat Jibril itu bentuk asli.
Bentuk asli malaikat itu kan kalau disebutkan di kitab itu sayapnya ribuan. Wah, gandal banget. Dan ulun garis bawah lagi, malaikat itu kadada bentuk kelaminnya. Kenapa? Karena malaikat itu dibentuk dari cahaya. Nurul latif ajsamun latifatun, itu bentuknya adalah bentuk badannya tapi nang lembut, artinya kadada lakian atau bebinian. Cuma namun ada nampak kayak lakian mungkin ya, kebetulan bentuknya kayak lakian. Makanya kan kenapa kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah itu meyakini malaikat itu bukan lagi perempuan, karena kalau kita perempuan itu adalah kepercayaan orang-orang Nasrani. Makanya kan nanti kalau bahasa Inggrisnya malaikat itu angel, ya Allah. Kalau bahasa Jawanya angel lah ya. Ya kan angel. Artinya beginian gitu ya Allah. Itu kan kepercayaannya mengatakan malaikat itu anak perempuannya Tuhan. Kita ada. Ya malaikat itu bukan lakian, bukan binian. Cuma bentuknya aja mungkin ada model kayak lakian bentuknya. Ya kalau bentuknya aja model menyerupainya lah kayak lakian. Kalau secara kok ada bentuk ada laki-laki atau perempuan, makhluk halus. Nah sehingga pulang dari itu Nabi Muhammad ini menggetar melihat. Kayak kita juga mungkin terbiasa melihat hantu pucuk, wah buka menggetar, buka pulang cakap kan pucuk ya saya. Nabi kayak itu melihat pertama kali pulang ke rumah dalam keadaan takutan, dan disitulah salah satunya akhlak beliau. Buli ke rumah apa kada takutnya buli ke rumah Nabi menggetar, minta selimut, Nabi diselimutin. Jaka orang lainnya kalau hawas itu kenapa pemalam ribuan gitu. Ada belanda sini sampai esok pagi selesai hanya bercerita. Nah, kisah Nabi bertakun juga. Sudah dijahit. Saya kisah malam tadi aku ketemu ini dan ini. Lalu berangkatlah mendengar cerita itu. Lalu berangkatlah kepada pamannya Siti Khadijah berkata Waraqah bin Nawfal. Beliau adalah seorang ulama Yahudi yang mengetahui tentang Nabi. Diceritakanlah itu. Tetamu ini dan ini tahu. Beliau katakan, Waraqah bin Nawfal mengatakan itu adalah sosok makhluk juga yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Diceritakan. Artinya itu bukan setan ataupun jin, itu adalah malaikat Jibril. Nah, selesai itulah, disitulah awal dan asal muasal perjuangan Nabi. Jadi dengan harta yang ada itu Nabi berjuang ya. Dibantu dengan hartanya beliau, yang mana beliau dikatakan di kitab itu menyerahkan semua hartanya kepada Nabi. Sehingga perjuangan di situ, makanya kenapa Sayyidah Khadijah sangat mulia di mata beliau, karena beliau yang selalu menemani. Kalau bahasa itu ya Allah, aku akan menemani dalam bahagia dan kesusahan. Itu pokoknya ini ya Allah. Ada langitnya kawan itu. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang, ya sakit, ya obat jiwa sakit, nyaman, obat jiwa nyaman, tetap beliau rasakan. Dan beliau sosok perempuan yang tidak pernah mengeluh dengan keadaan, itu luar biasa. Sehingga bagaimana keadaan Nabi berdakwah, kita cerita Nabi berdakwah kurang lebih 3 tahun. Beliau kan diawali dengan dakwah sembunyi-sembunyi. Kalau bahasa kita tuh dakwahnya door to door. Datangi ke rumah kawan, datangi ke rumah keluarga, dakwah menyebar Islam. Kurang lebih 3 tahun beliau berdakwah. Allah Ta'ala memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan atau kayak macam itu. Nah di situ mulai ada namanya. Kalau rumah ke rumah kan mungkin bersembunyi karena ketahuan. Ketika Nabi menyampaikan, dan itu Nabi sampaikan dakwah itu di tengah kaum Quraisy. Makanya yang itu kumpulan di situ sampaikan Nabi. Dari situlah berbagai macam cobaan beliau. Salah satunya kenapa gerak kisahnya jadi karena ketujuh. Dulu kan ketujuhnya, oh ini bagus si Muhammad nih. Lalu ada ketujuh lagi, artinya alasannya karena Sidin berusaha merubah kebiasaan orang jahiliyah waktu itu.
Apa kebiasaannya? Menyembah berhala. Ngalih itu kita mengubah kebiasaan orang tuh ngalih. Kita kadang malih jangan kayak itu, tohok udah malih beliau tetap. Karena kayak itu kepercayaannya. Nabi kayak itu juga. Percaya dengan Tuhan itu ada selain Allah, ada Lata, ada Uzza dan sebagainya. Sehingga bahkan Nabi dalam berdakwah pun beliau tidak takut dengan ancaman. Beliau sampaikan apa di antara dakwah beliau itu yang ulun baca di kitab Nurul Yakin itu, beliau menyampaikan dengan tegas. Apa kata Sidin? Janganlah menyembah Tuhan selain Allah. Bahkan di sini disebutkan apa bahasa Banjar APK menyembah Tuhan antara segala kanan itu. Nang diulah manusia menyembah manusia. Berarti kita di mana akal ikan? Kita mana akal pikiran patung disembah. Nang baulah manusia, nang menyembah manusia. Berarti kita harap nang mana? Nang ulah patung mana itu? Akal kita tuh di mana? Bahasa kitanya kan supaya paham. Tapi dengan kita menyambat 3 orang, tapi disitulah Nabi disambati tukang sihir, Nabi disambati orang gila, sudahnya dan sebagainya. Bahkan siapa yang paling membela? Yaitu diantaranya lah bin Sidin seorang dan paman Sidin yang bernama Sayyiduna Abu Thalib. 2 ini, makanya kan 2 ini dalam sejarah itu disebutkan sampai yang membela 2 ini. 1, yang dalam rumah, kenapa Sayyidatuna Khadijah membela Sidin? Karena Sidin tahu kada mungkin Rasulullah ini berdusta, menyampaikan Tuhan mungkin hanya cerita fiksi dan halu, ada dasar punya cerita nyata. Sehingga beliau bersama Rasulullah itu menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan. Ya ada tahan-tahan bini itu berpian sampai sampai gitu suruh berceramah mau kayaknya piannya kasihan nih piannya mau ibu piannya nggak kita kan terus lanjutkan kayak apa aja pian ulun mendukung terus. Padahal Nabi waktu itu disakiti, bahkan diceritakan di Nurul Yakin itu beliau sampai-sampai waktu sholat itu dicekek lawan kain diikat di bulu. Nah, anak kau bilang untung ada Sayyidina Abu Bakar datang. Sudahnya Abu Jahal nih, jadi Abu Jahal karena aku anak ibu itu haratan anak sujud, tapi sholat di Mekah itu di anak dilempar lawan batu itu ada lawas buka. Kenapa? Ternyata kenapa buka? Melihat ada sosok perasaan sini itu ada makhluk ontan adalah anak memakan sini jadi sini anak kayak itu ya Nabi. Tapi tetap didukung terus sampai kurang lebih 13 tahun berdakwah di kota Mekah itu. 13 tahun dia lapas lah. Padahal di kampung seorang, tempat lahir seorang, berdakwah Nabi di kampung itu. Tapi itulah yang terus memberikan semangat itu ya orang yang ada itu Sayyidatuna Khadijah. Sehingga wajarlah Allah Subhanahu wa taala di antara kemuliaan beliau itu memberikan salam. Sudah Allah Ta'ala ucap salam, mungkin ada orang baik ya Allah Ta'ala langsung dan dapat salam Jokowi ini, mau Jokowi dapat salam, wah kenal banget lawan kita ya Allah, itu mungkin ada kenal mau baca salam, salam kenal lawan anu ibu itu, kenal aja lawan kawan beri kan pasti kenal, apalagi Allah Ta'ala. Sehingga melewati malaikat Jibril, wahai Rasulullah sampaikan salam dari Allah kepada Sayyidina Khadijah, sampaikan. Bahkan beliau di antara kemuliaan lagi beliau adalah mendapatkan kemuliaan itu adalah mendapatkan tempat di dalam surga. Pun sudah tempat di surga kan mungkin orang yang ke surga itu ya. Kayak Sayyidina Bilal dalam perjalanan surah Bilal beliau dikatakan aku mendengar suara sandalmu wahai Bilal. Pada orang masih di bumi lagi belum meninggal berarti pasti masuk surga sudah. Nah, yang kita ambil pedoman ataupun poin ataupun ilmu yang kita ambil adalah tidak ada orang yang mulia kecuali semuanya adalah sebabnya adalah kita memuliakan daripada Rasulullah SAW, mengikuti akhlaknya. Itu aja sebenarnya. Beliau mulia bukan karena beliau keturunan orang hebat,
bukan karena beliau orang mulia, tapi bagaimana akhlak beliau kepada suami beliau, itu aja. Makanya mungkin insya Allah kalau masalah bagaimana istri dengan suami itu, Allah ajak sudah mendengar. Bahkan surga Allah Ta'ala berikan, jadikan kepada seorang perempuan dengan gampangnya sholat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadannya, menunaikan, menjaga daripada martabat perempuannya, mentaati kepada suaminya, maka Allah Ta'ala janjikan dalam hadis sahih itu surga nang mana dipilih. Cuma nang ngaran setan lagi juga terusnya kan ada orang itu. Wah, bapak tak lagi kami ini ada ya. Sudah kita berjalan itu. Kak nangan orang almar atau soleh khairun minad dunya wa ma fiha, itu jelas. Perempuan yang solehah itu disebutkan lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Mau kita bandingkan dunia sisanya banyak. Apa bro banyak ya? Rumah bagus, mobil mewah, emas galang, ini sebagainya tuh mewah. Tapi dibandingkan dengan perempuan soleh cuma satu, kalah berita. Ada mungkin cobaan ada banyak, ada mungkin ujiannya ada banyak. Karena ada mungkin orang bisa mendapatkan nilai nomor 1 kecuali ujian. Orang tes CPNS ini mencari nomor 1 tuh banyak-banyak 4. Nang di 4.500 nang masuk 10, belum artinya tuh CPNS. Apalagi Albar tuh soalnya ada perlombaan Albar atau soleh lomba Miss Universe atau soleh, wah banyak badal anunya dulu kriterianya. Artinya sampai mendapatkan titel itu cobaannya banyak. Makanya dalam kita hidup ini selalu ada cobaan, tapi cobaan itu kita tanggapi nah kayak apa supaya tetap itu menjadi sebuah pembelajaran. Oleh karena itu di dalam perjalanan beliau bahkan satu ketika bahkan terjadinya salah satu Isra Mi'raj itu pun itu sebab karena meninggalnya Sayyidina Abu Thalib dan meninggalnya Sayyidina Khadijah. Artinya kalau kita pikirkan semua itu kita sampai dakwah Islam saat ini karena salah satunya jasa daripada Sayyidatina Khadijah. Bahkan beliau adalah tidak segan-segan dalam suatu cerita ketika beliau ingin wafat meninggal dunia, artinya dalam keadaan sakit. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seandainya nanti aku meninggal dunia dan tulangku ini berguna untuk dijual dan melanjutkan dakwah engkau, maka silahkan engkau gali kuburku dan jual tulangku." Luar biasa, sampai seperti itu. Artinya itu luar biasa sudah. Makanya kita harapan kita ya mudah-mudahan kita bertahan ya, anak-anak kita bertahan menjadi perempuan-perempuan seperti Sayyidatuna Khadijah, sehingga kita bertahan para perempuan berkumpul bersama beliau. Dan yang terakhir, beliau meninggal adalah disebutkan ini pada biasa di bulan puasa ya. Makanya biasanya di bulan puasa itu kita biasanya menghaul beliau, dan beliau di situ disebutkan adalah satu-satunya perempuan istri yang dikuburkan langsung oleh Rasulullah. Jadi dikuburkan, dan di waktu itu belum ada syariat sholat jenazah, belum ada. Jadi beliau sendiri yang menurunkan, beliau sendiri. Makanya setiap kali Rasulullah bercerita mungkin kepada selain beliau, karena dalam perjalanan kitab itu disebutkan beliau tidak pernah kawin dengan perempuan selain Sayyidah Khadijah setelah beliau meninggal. Jadi kurang lebih berapa puluh tahun itu beliau tidak pernah menikah dengan perempuan yang lain. Sehingga itu disebutkan ketika beliau menikah dengan anaknya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatuna Aisyah, ya orang muda, orang anu, sering sekali beliau menceritakan tentang ya istri Sidin yang kita tuh mengisahkan dalam Bini Tuhan. Tahulah ikam Bini Tuhan tuh ini mengisahkan gini. Lalu nakaran bini alumni model nakaran beginian campur. Kenapa pilih berkisah itu aja ulun dipeng dulu nampak wah bahasa kita tuh lah. Lalu Rasulullah menjawab dengan ekspresi beliau, artinya muhahabah, artinya marah. Kamu tahulah dia Sidin,
Ketika orang-orang kada percaya dengan diriku, maka yang pertama kali percaya dalam rumah bini. Karena kita disebutkan orang yang pertama kali masuk Islam itu Sayyidatul Khadijah, bini Siti langsung. Dan ketika orang-orang membenci diriku, maka yang selalu menemaniku adalah Sayyidatul Khadijah. Perjalanan dakwah itu luar biasa. Oleh karena itu wajarlah kalau beliau dapat kemuliaan seperti itu. Jadi sehingga ini ada sedikit perjalanan beliau yang mana harapan kita mudah-mudahan kita bisa meneladani perjalanan hidup beliau, khususnya di dalam berumah tangga. Karena yang namanya berumah tangga itu kenapa itu banyak cobaannya? Karena yang namanya nikah berumah tangga itu adalah ibadah. Makanya sering guru mungkin atau guru yang menyampaikan, dia buat istri memasak itu pahala, dia pakai ini laki pahala itu. Ngaran setan kada mau kita dapat pahala macam-macam lalu. Bah, dosa ini, dosa ini, bah, muyu ini macam-macam bisikan tuh. Sehingga lalu namun ada, makanya kan salah satu poin iblis itu mendapatkan reward terbesar kawa memisahkan antara laki dan bini. Itu rewardnya kadang yang bahasa kita iblis itu lagi kawa memisahkan hubungan suami dan istri, itu rewardnya kadang. Oleh karena itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkah Sayyidah Khadijah rumah tangga kita selalu dijaga oleh Allah, selalu dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, selalu rukun, selalu damai, dan mudah-mudahan kita bertaat dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha, dan kita nanti berkumpul bersama Rasulullah dan bersama Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dan kita berletakkan diakui dan dibanggakan baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi terima kasih ulun sampaikan atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya dalam panjang-panjangnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.